Termul, kau paham nggak masalah ijazah Jokowi? Jokowi dari dulu selalu menghindar dan menuduh orang memfitnahnya. Padahal yang dituduh Jokowi memfitnahnya itu sudah memberikan bukti-bukti, data-data ke pengadilan. Nah, kau tahu nggak, kau sadar nggak proses di pengadilan itu untuk membuktikan bahwa yang dituduh memfitnah itu benar-benar memfitnah, itu harus ada bukti asli ijazahnya Jokowi. Sedangkan Jokowi sendiri tidak berani menunjukkan ijazahnya, entah karena dia tidak punya atau memang ada hal lain. Kamu paham nggak? Yang bikin ribet, bikin gaduh negara ini sesungguhnya Jokowi. Kamu itu ternak-ternaknya, receh, dasar receh. Kamu itu receh. Muka-muka sepertimu kamu receh, sok alim, sok paham, tapi nggak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu muka-muka seperti kamu itu yang sok tahu agama. Gini ya Dul, pertama gue mau tanya, lo lulusan fakultas apa? Kedua, kalau setahu saya penuduh itu harus membawa bukti apa yang dituduhkan. Nah, di sini nggak bahas ijazah palsu ya. Yang saya minta bukti itu adalah bukti dari komentarmu. Komentarmu kan kayak gini nih. Nah, katanya Jokowi itu mengutus agar UGM klarifikasi ijazahnya, itu kan. Nah, jadi kalau kamu mau ngomong atau langsung mau balas pakai VT gitu, coba dipikir dulu gitu lah. Apa yang saya tanyakan dan apa yang lo jawab beda banget. Kalau Anda bilang wajah saya itu recehan, ya nggak apa-apa. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu emang sudah menciptakan wajah saya ya cuman seperti ini. Kalaupun lo bilang wajah saya wajah receh, ya nggak apa-apa, kan ini udah hasil ciptaan Tuhan. Berarti wajah-wajah yang kaya raya gitu, yang pinter, yang intelek itu wajahnya yang kayak kamu itu. Kalau masalah ijazah palsu, lo tanya aja ke emak lo ternak kebo kan? Lo itu kader atau ketua PAC atau ketua DPC atau ketua ranting atau ketua anak ranting. Jadi lo kan bisa langsung berhubungan tuh sama emak lo. Jadi lo tanyain aja ke emak lo. Beliau pasti tahu ijazahnya Jokowi itu asli apa palsu. Soalnya gini loh, dulu waktu Jokowi itu mau masuk menjadi kader di PDIP, itu otomatis itu ditanyain ijazahnya apa, KTP-nya mana, suruh bayar berapa. Dan waktu Jokowi itu mau jadi wali kota Solo, itu yang ngusung kan juga dari partai lo kan. Nah, di KPU juga dipertanyakan tuh ijazah, KTP, terus harta kekayaan. Dan setelah itu kan juga emak lo mengusung Jokowi itu menjadi gubernur di Jakarta. Nah, di sana juga pasti kan ditanyain tuh ijazahnya mana, KTP-nya mana, dana kekayaannya berapa. Nah, terus waktu kemarin Jokowi mau menjabat sebagai presiden, kan juga ditanyain begitu lagi kan. Kalau untuk masalah ijazah palsu, tanya sama makmu. Yang saya tanyakan, bukti dari Pak Jokowi mengutus UGM untuk klarifikasi. Itu tok, satu itu aja tok. Buktinya mana? Dah itu aja ya, orang pinter. Blogok. Cie, si ganteng nongol lagi nih, lumayan nih buat hiburan. Teruntuk para ternak Mulyono dan para Basir Mulyono, presiden terburuk sepanjang Republik Indonesia berdiri. Mes kumes, di situ kan kamu ngomong bahwa Pak Presiden Jokowi itu adalah presiden terburuk yang pernah menjadi presiden di Indonesia. Nah, yang mau saya tanyakan, kenapa Pak Jokowi itu Anda anggap presiden terburuk?
sepanjang presiden di Indonesia. Padahal Pak Jokowi kan udah banyak tuh bangun waduk-waduk untuk irigasi, terus bangun jalan tol biar masyarakat bisa menikmati kalau mudik kayak gini itu bisa lebih cepat. Nah, terus yang kamu anggap presiden baik itu junjunganmu yang jual Indosat, jual pulau, jual kapal tanker, jualin aset-aset negara, jual ladang minyak dan gas ke Cina. Gitu presiden yang baik, Mes. Tanya, Mulyono sampai saat ini sudah mendapat gelar presiden terkorup sedunia nomor 2. Dan menurut lo, Pak Jokowi itu faktanya sudah mendapatkan julukan presiden terkorup nomor 2 di dunia, gitu kan? Versi OCC ARP. Lo tahu nggak sih, setelah OCC ARP itu mengupload video bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup nomor 2 di dunia, baru 2 jam loh. Baru 2 jam itu OCC ARP itu sudah menghapus berita tersebut. Kenapa OCC ARP men-take down videonya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden terkorup nomor 2 di dunia? Karena setelah dicari-cari, OCC ARP itu tidak menemukan bukti bahwa Bapak Jokowi ini korupsi. Gitu ganteng. Mulyono sang jasa aslinya. Karena apa? Karena memang tidak punya tanda tangan rektor, sudah beda. Gini ya si tampan, si ganteng, si intelek. Lo menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu itu karena tanda tangan rektornya yang berbeda. Lo tahu nggak sih, Bang Tampan, si kumis, orang yang paling pinter? Jabatan rektor di kampus-kampus itu kan hanya 4 tahun. Nah, nanti kalau udah 4 tahun, kalau mau nyalon mau kepilih lagi jadi rektor lagi, ya berarti 8 tahun. Tapi kalau jabatannya cuma 4 tahun aja, ya wajar lah kalau tanda tangan rektor itu ganti-ganti. Cari berita itu biasakan mencari berita yang lebih banyak. Kata lo suruh nyari sumber yang sudah sangat jelas dan sumber yang benar, bukan sumber yang hoax. Tapi faktanya kenapa sumber dari kamu itu semuanya hoax, Miss? Orang tertampan di Indonesia. Jalan tol sudah dirasakan oleh masyarakat dan yang mendapat nama baik Jokowi. Tapi pada kenyataannya banyak kontraktor yang belum dibayar Jokowi sampai saat ini, bahkan sampai ratus. Lo juga bilang bahwa walaupun rakyat sudah menikmati jalan tol, tapi banyak kontraktor yang belum dibayar sama Pak Jokowi. Nah itu lo lebih aneh lagi. Kemampuan di otak lo itu ternyata memang sebatas itu ya. Oh pantes IQ-nya 16% ya. Bukannya jalan tol di seluruh Indonesia itu yang ngebangun investor. Jadi kalau misalkan kontraktornya belum kebayar, ya yang harus bayar kan investornya toh, Miss. Orang cerdas, orang ganteng. Delogok. Buat pembenci Jokowi atau barisan sakit hati, jangan nonton video ini ya. Pak Jokowi itu sebenarnya siapa? Soalnya kenapa? Waktu Pak Jokowi itu berkunjung ke rumahnya Mbah Maimun almarhum, yaitu pemersatu Partai Persatuan Pembangunan, saat itu Pak Jokowi itu mau nyium tangan Mbah Maimun, tapi sama Mbah Maimun dilepas. Malah Mbah Maimun menarik tangannya Pak Jokowi dan Mbah Maimun itu mencium tangannya Pak Jokowi. Nih buktinya kalau nggak percaya. Dan dulu saat Mbah Maimun itu masih hidup, Partai Persatuan Pembangunan itu selalu masuk parlemen. Dan sekarang setelah Mbah Maimun itu meninggal dunia, Partai Persatuan Pembangunan waktu pemilu kemarin aja tidak dapat 4% loh. Nah, dulu
waktu masih menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi itu bilang kalau Indonesia itu adalah negara terkaya di dunia. Dan sekarang terbukti kan, berkat kasusnya yang tertangkap ini tentang korupsi di Pertamina, itu yang kalau dihitung secara global kerugian negara itu mencapai 1 kuadriliun. Dan kemungkinan besar besok orang Indonesia itu, rakyat-rakyatnya nggak kerja pun akan dibayar. Dan sekarang banyak kaum membenci itu yang mengatakan bahwa di era Presiden Jokowi ternyata banyak banget yang korup. Dan baru terbongkar sekarang. Harusnya kalian mikir, dulu waktu Pak Jokowi itu menjabat sebagai presiden, Pak Jokowi itu kan masih menjadi petugas partai. Nah, jadi intinya Pak Jokowi itu masih manut dengan arahan Ibu Megawati. Jadi intinya Pak Jokowi itu udah tahu semuanya tentang para koruptor-koruptor di Indonesia itu kan. Dan apabila pemerintahan yang sekarang ini yang dipimpin oleh Pak Prabowo ini terus menangkap koruptor-koruptor di Indonesia, saya yakin tuh Indonesia pasti akan menjadi negara terkaya di dunia. Makanya waktu debat cawapres kemarin, Mas Gibran itu selalu menyuarakan hilirisasi. Tapi malah kalian ejek tuh. Wapres gak mutu, wapres gak ada gunanya. Maksudnya Mas Gibran kemarin kan kalau hilirisasi itu nanti kita jualnya ke luar negeri itu, atau kita mengekspornya itu bahan setengah matang. Kan sekarang masih bahan mentah tuh, jadi nilainya itu sedikit. Jadi kalau Mas Gibran kemarin itu selalu mengatakan hilirisasi, ya kemungkinan besar sekarang kalau kita jualnya itu minyak setengah matang gitu ya, itu kan harganya lebih tinggi. Apalagi besok kalau Indonesia itu udah punya alatnya untuk membuat BBM sendiri, nah jelas dong kemungkinan besar Indonesia itu adalah negara terkaya di dunia. Gitu kok kalau Gibran membahas hilirisasi, kalian hina, ndelogok.